Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali kita akan kembali membahas video dari di Juli yang berjudul Nia Zain. Wikipedia bukan data primer, Mbak. Kita langsung tonton videonya, besok akan kita komentari. Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Di Juli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Halo Mbak Nia Zain, saya mau menanggapi apa yang Mbak sampaikan di TikTok. Jadi video TikTok Mbak yang rame itu. Jadi izinkan saya untuk menanggapinya ya, mengenai kebenaran historis. Jadi Mbak Nia Zain ini mengaku sebagai seorang mahasiswi sejarah dan berbicara banyak hal mengenai sejarah. Sebelumnya, mari kita bersama-sama melihat cuplikan video berikut ini. Adalah bahwa teksnya si Yosefus yang menuliskan tentang Yesus ini, ada beberapa yang bilang bahwa sudah mengalami penambahan yang disesuaikan dengan kepentingan sejarah Kristen. Ini bukan aku yang bilang, ini aku baca di sini ya. Contohnya nomor 1, itu adalah analisis linguistik yang dilakukan untuk meng-cross-check keaslian dari tulisannya si Yosefus. Dia bilang nih di sini bahwa ada kata to this day di dalam kalimat yang menjelaskan tentang Yesus. Ini seakan-akan menggambarkan bahwa ini adalah perspektif dari orang yang menulis ini jauh setelah peristiwa tersebut. Kayaknya nggak mungkin kalau Yosefus yang menulis ini. Itu bukan aku yang bilang. Ini berdasarkan penelitian. Ada banyak lagi yang teman-teman bisa baca sendiri. Kesimpulannya, di akhir si Willy ini bilang bahwa tulisan Yosefus ini kurang valid. Ada di kalimat paling akhir, the text of Josephus itself is far too insecure to carry the burden assigned to it. Meski dia mempertentangkan keaslian tulisannya Josephus, dia juga bilang di paragraf terakhir kalimat pertama, tapi meskipun dia bilang bahwa tulisan Josephus itu tidak cukup untuk dijadikan bukti untuk menuliskan sejarah Yesus, tapi bukan berarti itu tidak ada ya, hanya saja belum ditemukan. Tulisan Tacitus juga ada perdebatan nih. Jujur, saya sudah melihat semua video dari awal sampai akhir, Mbak. Seperti yang Mbak sarankan tadi itu ya. Dan saya sudah menangkap pesan yang Mbak sampaikan mengenai kebenaran historis. Jadi menurut Mbak Nia Zain ini, kebenaran historis itu bersifat subjektif dan relatif. Karena bisa jadi mengalami revisi oleh orang-orang setelahnya. Nah, itulah yang kita harus paham nih guys. Bahwa nggak boleh kitab suci itu berisi sejarah tulisan manusia, nggak boleh. Karena manusia itu berbeda persepsi, subjektif gitu kan. Sejarah versi saya dengan Dini itu berbeda gitu kan. Jadi makanya kitab suci itu harusnya hanya berisi 100% firman Tuhan, seperti yang terdapat pada Quran atau Injil atau Taurat atau Zabur. Itu betul-betul isinya memang hanya 100% firman Tuhan, tanpa ada sedikit pun kesaksian manusia atau tambah-tambahan dari manusia. Nggak ada. Jadi kalau Anda mau tahu Taurat, Zabur, Injil, dan Quran yang asli itu adalah betul-betul 100% firman Tuhan. Jadi apa yang mau diucapkan itu firman Tuhan 100% gitu kan. Itu adalah Al-Quran. Apa yang Yesus beritakan ya 100% itu adalah firman Tuhan, juga diberitakan oleh Musa atau Daud. Nah, itu dalam Taurat dan Zabur. Jadi tidak ada, betul-betul tidak ada seperti Anda bayangkan seperti surat-surat Paulus kepada jemaat di Korintus gitu atau jemaat Roma. Atau misalnya kayak Injilnya Matius, Injil Lukas, itu nggak ada. Itu bukan kitab suci harusnya, karena itu udah campur, bukan firman Tuhan lagi. Iya ada firman Tuhan, yang mana Yesus berkata, bla bla bla, itu firman Tuhan itu. Jadi apa yang diucapkan Yesus firman Tuhan. Karena Yesus adalah utusan atau nabi Tuhan. Nah, tapi selainnya yang dilihat oleh Lukas, Matius itu bukan firman Tuhan, tapi ada kesaksian Lukas, Matius. Nah, itu yang kita ragukan karena tentu bersifat subjektif, ya. Makanya dalam beberapa kesempatan itu Lukas, Matius itu berbeda pandangan. Contoh ketika dalam hal kematian Yudas, ya. Mereka berbeda pandangan. Yang satu mengatakan bahwa Yudas itu melempar uangnya ke dalam tempat ibadatan, lalu dia jatuh tersungkur gitu kan. Dan satu lagi mengatakan bahwa dia membeli sidang tanah gitu kan dengan uang itu, lalu dia gantung diri. Jadi ini mana benar gitu. Jadi dalam segi uangnya dikemanakan itu dua versi.
yang satu uangnya adalah dibuang ke rumah ibadah, ya, yang satu lagi dibelikan tanah. Mana yang benar? Nah, mungkin dua-dua benar, ya kan? Nah, yang kedua lagi tentang kematiannya, apakah dia jatuh tertelungkup dengan isi perut terbelah dan isi perut keluar? Maaf guys, saya agak flu nih kan malam ini kan. Jadi dengan isi perut keluar atau dia itu mati gantung diri. Nah, itulah bedanya pandangan antara Lukas dan Matius ya tentang cara kematian Yudas. Itu wajar terjadi karena mereka adalah manusia biasa yang berusaha memberikan saksiannya, tapi sayangnya kenapa itu dimasukkan dalam kitab suci? Harusnya itu bukan kitab suci, harusnya itu hanya buku sejarah biasa. Kayak kita mengenal di Islam itu namanya hadis. Hadis itu ya itu adalah kesaksian manusia yang dalamnya ada terdapat firman Tuhan juga gitu atau perkataan Nabi. Tapi itu adalah tetap persepsi manusia. Makanya hadis itu dikategorikan, diklasifikasikan. Ada yang hadis sahih ya, asli sampai ke palsu ada tuh. Ya, makanya dicek lagi gitu kan. Kalau firman Tuhan kita 100% percaya. Jadi kalau kesaksian manusia tuh kita nggak bisa percaya 100% karena itu subjektif sifatnya. Nah, jadi bayangkan kalau ada Quran itu yang dibuat seperti Alkitab. Dan sayangnya tidak ada, alhamdulillah tidak ada. Jadi Anda bayangkan kalau bagaimana seandainya kalau Quran itu dibuat seperti adanya Qurannya Umar, Qurannya Ali, itu bahaya guys. Karena memasukkan pendapatnya Ali, kesaksian Ali dan Umar. Dan itu jadi, alhamdulillah syukurnya. Yang ada justru hanya betul-betul 100% perkataan Nabi Muhammad yang sedang menyampaikan firman dari Tuhannya guys. Setelah zaman itu. Nah, saya setuju juga sih kalau itu bisa saja terjadi. Namun untuk menghindari hal itu, untuk menghindari hasil riset oleh orang-orang yang berusaha untuk memalsukan sejarah itu, maka kita harus melakukan riset sendiri, Mbak, dari sumber-sumber primer, bukan dari Wikipedia ya. Gini, sumber primer ya perlu diketahui ya guys ya. Sumber primer itu adalah tetap subjektif, berarti ya. Karena sumber primer itu gini loh, Anda bayangkan ya, ada misalnya sumber primer katanya mungkin dari pihak gereja, itu berat sebelah namanya, subjektif. Pihak gereja tentu akan menuliskan tentang dogma mereka. Harusnya kan dicari pihak netral. Nah, Wikipedia itu kebanyakan isinya pihak netral, betul-betul di luar dari gereja, sehingga mereka tuh bisa menilai ya secara dengan bukan kacamata kuda, betul-betul real gitu. Contoh, karena bisa bahkan ya, sekarang nih, contohnya kayak di KPU Bawaslu, itu kan publik tidak percaya atau KPK. Nah, bayangkan ya, harusnya kan nilai KPK Bawaslu itu kan adalah pihak independen, kayak misalnya kayak LSM gitu kan. Nah, itu harusnya. Jadi yang netral. Jadi memang yang primer adalah pihak KPU sendiri atau Bawaslu atau KPK. Tapi tidak netral guys, itu masalahnya. Jadi bukan masalah primer nggak primer, tapi tingkat kenetralnya itu. Jadi adalah wilayah orangnya akademisi, tapi di luar lingkaran. Jika dia bisa menilai secara adil gitu kan. Nah itu penting. Ini bukan masalah primer nggak primer. Dan ingat, Wikipedia pun itu meskipun ada semacam kita bisa menyumbangkan pikiran di situ, tapi tetap itu adalah kalau kita baca ya itu bisa diperdebatkan. Maksudnya tuh isinya tuh betul-betul orang-orang yang memang betul-betul orang-orang yang betul-betul mau meluangkan waktu untuk melakukan riset. Jadi kayak saya malas nulis Wikipedia. Kenapa? Karena saya tidak melakukan riset. Hanya membaca riset orang gitu. Nah makanya orang-orang yang getol melakukan riset, yang betul-betul serius mendedikasi waktu untuk riset, itu mereka tuliskannya di Wikipedia gitu. Nah Wikipedia tuh banyak sekali sumber-sumber primer juga tulis itu. Jadi mengutip itu adalah mereka misalnya saya ketika sesuatu di Wikipedia, saya kan memasukkan banyak sumber, mau primer, mau sekunder, mau tersier, semua yang data saya nilai itu komprehensif akan saya masukkan gitu. Dan tentu akan disebutkan di situ, ini adalah data primer, data sekunder, bukan segitu juga, maksudnya itu adalah disebutkan sumbernya. Nah di situ misalnya ini apa primer, apa sekunder, apa tersier gitu. Jadi Wikipedia tuh ada banyak data di situ. Ada primer, sekunder, tersier juga. Jadi nggak semuanya itu bukan data primer situ, bukan. Ya, contoh kayak Anda buka deh kayak Pancasila. Ada ketik Pancasila Wikipedia, kayak gitulah. Ada yang itu semuanya data primer situ. Ya,
dia ambil data dari mana tentang perumusan Pancasila, siapa-siapa anggota perumusnya itu data primer semua guys. Jadi jangan salah gitu. Jadi Wikipedia, ingat ya, Wikipedia itu hanya situs yang memberikan orang ruang untuk menyampaikan hasil riset dan pengetahuannya. Dan itu Wikipedia itu ingat itu hanya tools ya, tools. Jadi nggak sama kayak Anda bayangkan gini ya, kayak Anda bayangkan kayak ada orang yang kayak misalnya kayak koran ya atau TV, misalnya Metro TV atau Kompas itu primer. Mungkin lagi TV-TV kayak Tribun atau yang di daerah-daerah itu kan itu sekunder. Nah, nggak seperti itu. Wikipedia adalah tempat di mana orang itu yang punya data primer mau data sekunder untuk memasukkannya gitu. Nah, itu orang-orang yang berkepentingan. Contoh, orang-orang yang berkepentingan untuk menyampaikan bahwa ada kayak orang-orang yang di gereja misalnya, dia mau mementingkan bahwa ini adalah dogma, maka dia yang masuk ke situ, dia akan menuliskan isi Wikipedia. Jadi yang isi Wikipedia adalah orang-orang yang berkepentingan untuk meneliti bahwa ada kejahatan dalam kitab, ya dia akan sampaikan itu. Jadi itu adil, berimbang Wikipedia gitu. Jadi ini semua data ada di Wikipedia, berimbang. Jadi Anda mau lihat tentang orang yang betul-betul menuliskan sejarah gereja, ada situ. Yang kritiknya juga ada gitu. Jadi bahkan dalam Islam pun ada gitu. Jadi intinya adalah di situ isinya tuh semuanya ada. Jadi tergantung siapa yang memasukkan data di situ gitu loh. Nah itu bisa diperdebatkan tentunya. Ini jangan mentang-mentang isinya bertentangan dengan dogma Anda, lu Anda katakan itu data sekunder lah gitu, bukan data primer. Salah guys. Jadi Wikipedia itu bukan semuanya bisa. Jadi gini, karena namanya adalah situs yang diinput, ya orang bisa masukkan data primer, sekunder, nggak ada pembatasan, nggak ada. Ada hanya boleh input data sekunder, nggak ada. Nggak ada, jadi bebas itu. Jadi segala data, jadi justru itu kita bisa berbilang lebih tuntas. Kenapa? Karena yang masuk itu bukan hanya data primer, sekunder, tersier, semua data masuk gitu guys. Karena bebas itu. Jadi ini membuat kita tuh ada perbandingan. Karena kalau kita lihat data primer saja kan tentu itu juga bisa diragukan. Kenapa? Contoh, kayak data primer misalnya tentang pemberontakan G30S tentu dari pemerintah, data primer. Dan sebenarnya adalah dari mungkin pihaknya yang lain. Nah itu untuk bisa melihat utuh dari kacamata helikopter, kita harus lihat semua perspektif gitu. Nah itu ada di Wikipedia. Jadi nggak hanya data primer yang tentu kadang-kadang bisa berbeda sebelah. Gitu kan. Nah, jadi karena sejarah itu selalu pemenang gitu kan. Makanya akses seperti Wikipedia itulah kita butuhkan untuk melihat suatu perbandingan. Karena di Wikipedia itu yang nulis tuh bukan orang-orang yang menang sejarah saja. Nggak orang yang megang kuasa. Siapa bisa nulis itu, guys? Jadi di situ membuka ruang bagi kita untuk bahkan berpikir, membandingkan. Dan data yang masuk itu semuanya bisa diperdebatkan. Jadi yang penting adalah bukan masalah data primer, sekunder, ya itu yang pertama. Dan Wikipedia tidak seperti itu, ya data semua masuk gitu kan, tergantung siapa yang menginput data. Yang penting itu adalah apakah data itu subjektif apa tidak gitu. Kalau data itu berasal dari pihak yang pro, ya tentu dia akan melebih-lebihkan gitu kan, yang kontra itu sebaliknya. Intinya adalah kita harus baca dengan pikiran terbuka dan membandingkan isinya gitu. Kalau logis ya kita pakai, kalau nggak logis ya sudah gitu. Itu jadi yang penting adalah isinya tuh masuk akal apa tidak gitu loh, bukan data primer, sekunder atau segala macam gitu kan, yang harus dipahami guys. Saya sudah melihat sumber yang Mbak sampaikan tadi itu, dan itu dari internet, tulisannya Alice Willy, dan saya sudah membacanya sedikit, tidak banyak, karena saya juga sudah mendengar dari Mbak mengenai sumber itu. Dan mengenai kebenaran historis, Mbak sudah bicara panjang lebar mengenai itu ya. Sangat disayangkan jikalau sumbernya hanya satu dan itu pun dari internet ya. Entah itu jurnal akademis ataupun dari Wikipedia. Seharusnya kalau berbicara mengenai data, fakta, sejarah atau historis itu. Sejarah itu bukan fakta. Karena saya bilang ya, sejarah itu subjektif. Sejarah itu selalu pemenang gitu. Nggak ada fakta sejarah itu nggak ada. Makanya itulah kenapa bahaya kalau kita bersuci itu bisi sejarah bisa manusia itu bahaya guys. Karena manusia itu sifatnya subjektif. Ya.
Nggak ada nama falsafah sejarah tuh nggak ada. Yang ada adalah berbeda. Ya ada gini ya, apa namanya? Kalian bayangkan ya, contoh sejarah tahun 98 aja. Itu banyak kesimpang siuran. Siapa yang melakukan penembakan, siapa yang menculik itu kita nggak tahu. Kan itu peristiwa berapa berapa tahun lalu begitu kan, apalagi dulu-dulu gitu. Ini sejarah itu adalah nggak bisa kita pastikan 100% gitu. Makanya ada banyak versi sejarah gitu kan. Nah, bahkan kayak contoh kayak perang kemerdekaan itu sejarah itu ada dua versi. Versi penjajah, pejuang kita adalah dinilai sebagai teroris ya kan, perampok, pembunuh, habis itu apa lagi ya, pemberontak. Tapi kalau versi kita adalah pejuang, pemberani, ya, gitu orang-orang yang rela mempertahankan tanah airnya. Jadi dia ada perseptif gitu kan. Jadi gak ada namanya falsafah sejarah guys, itu harus dipahami. Itu harus dari sumber-sumber primer ya, dari buku-buku yang kredibel, penulisnya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi mereka Ya, penulisnya adalah dari pihak yang mendukung dogma, itu yang kredibel maksud dulu itu kan. benar-benar melakukan riset mengenai hal itu. Nah, untuk itu saya mau Jadi yang melakukan riset itu ya yang kita yang bisa kita percaya itu adalah yang lebih kepada yang dari luar-luar, yang eksternal, bukan internal. Karena internal tuh nanti bias dia, guys. Karena kepentingannya ada berhubungan dengan dogma, tentu dia akan susah untuk pikiran objektif gitu kan. Dia akan terbawa dalam suasana subjektif. Itu yang berbahaya, guys. menjelaskan mengenai apa yang dilakukan dan disampaikan oleh Mbak Nia Zain ini ya. Dari literatur yang Mbak baca tadi itu dari internet, Willy mengatakan bahwa bisa jadi Jadi jangan meremehkan internet, jangan gitu. Jadi kita tuh ya kadang-kadang kita suka meremehkan sesuatu gitu. Ya, padahal banyak orang yang mengisi internet itu gitu kan. Tergantung kita milih-milih yang mana kita dapatkan kebenaran atau tidak gitu. Jadi nggak. Jadi internet itu bukanlah media sesuatu hal yang terbelakang, bukan. Isinya tuh sampah semua nggak gitu, guys. Banyak info-info atau iptek-iptek yang memang betul-betul aplikatif dan memang benar di internet itu gitu loh, ya kan? Nah, karena banyak juga yang para akademisi, para profesor tuh di sana gitu. Karena mereka tentu butuh media untuk menuangkan pikirannya. Karena mereka tahu bahwa mereka tuh belajar, mereka tuh meneliti itu ada untuk dibagikan kepada publik. Sehingga internet lah tempat yang tertepat gitu kan. Selain mereka membagikan mungkin di kampus-kampus atau apa, tapi internet adalah media efektif untuk membagikan riset. Misalnya seorang peneliti profesor, akan sangat rugi kalau saya tidak bagian hasil riset saya di internet. Kenapa? Karena kalau saya meninggal, apa yang saya tinggalkan untuk dunia ini? Nah itulah makanya orang profesor itu akan lama-lama untuk memasukkan hasil risetnya ke macam-macam media internet, nah, kayak Wikipedia dan segala macam gitu guys. Nah, jadi itu adalah karena mereka tuh melakukan riset adalah untuk tentu akan ditinggalkan bagi anak cucunya ke depan gitu kan. Testimonium Flavianum, tulisan Josephus itu adalah karangan dari Eusebius. Karena itu ditulis jauh setelah masa orang tersebut hidup. Benarkah demikian? Apakah Josephus itu tidak pernah menulis mengenai kematian Yesus? Saya akan menyajikan beberapa buku, beberapa saja ya Mbak, nggak banyak. Sebenarnya ada banyak buku-buku itu, buku-buku sejarah yang saya miliki ya. Ini hanya beberapa di sini, dan kalau masih kurang saya bisa ambilkan di kardus yang ada di luar sana. Dan yang pertama, saya akan membaca buku yang Mbak sebut-sebut dalam video itu, yaitu buku Sejarah Gereja tulisan Eusebius. Ini ya Mbak, ini bukunya Eusebius langsung Mbak ya, bukan dari internet, tapi ini dari buku. Nah, apa yang ditulis oleh Eusebius ini? Apakah ini hanya karangannya dia saja? Tunggu dulu. Mari kita melihat di dalam halaman yang ke berapa ini? 46. Di dalam halaman 46 ini, di sini Eusebius mengutip dari buku Antiquities 18 mengenai kisah penyaliban Yesus. Jadi di sini dijelaskan oleh Eusebius, bukan Eusebius, Josephus, bahwa Yesus itu dijatuhi hukuman mati oleh Pilatus, sang prokurator. Jadi di sini jelas ya, nanti
bisa dilihat di screen. Dan Eusebius tidak hanya mengutip tulisan Yosefus mengenai kematian Yesus, tapi ada banyak lagi mengenai kematian Yohanes Pembaptis. Jadi kisah kematian Yohanes Pembaptis yang dibunuh oleh Herodes karena menegur Herodes tidak boleh mengambil Herodias sebagai istrinya karena masih saudaranya. Itu juga ditulis di halaman 45. Nah, di sini ditulis ya mengenai kisah itu. Dan ini sama dengan Alkitab. Alkitab juga mengatakan demikian. Jadi apa yang disampaikan oleh Yosefus ini tidak bertentangan dengan Alkitab. Meskipun dia adalah seorang Yahudi. Dan ada banyak lagi yang dikutip mengenai Yosefus oleh Eusebius. Ini buku yang pertama ya, Mbak. Kemudian buku yang kedua. Jadi kalau Anda lihat buku-buku ini adalah buku-buku yang tentu mendukung dogmanya dia gitu kan. Makanya saya bilang guys ya, buku itu harus dikomparasi semuanya gitu. Kita nggak pakai bukunya di Juli, nggak pakai buku Mbak itu, tapi kita pakai semuanya, ngerti ya? Kita elaborasi semua buku itu. Jika kita akan mendapatkan titik temu gitu kan, mana yang dapat kita percaya secara logika gitu. Nah, yang jelas orang-orang yang tentu kayak di Juli tentu akan berpeluang untuk memakai buku yang memang mendukung dogmanya, itu pasti. Ya, yang kita bisa lebih kita percaya adalah Mbak tadi. Kan tentu dia memakai buku dari orang yang memang di luar pandangan Kristen, sehingga dia tuh bisa menyampaikan apa adanya dan tidak ada kepentingan dogma di situ, sehingga dia bisa bebas dan bisa meneliti dengan tanpa ada pikiran rasa subjektif gitu guys, atau itu subjektif gitu. Dia bisa berpikir objektif. Kenapa? Karena dia berada di luar sistem gitu kan. Itu kita pahami guys. Mbak. Kemudian buku yang kedua juga mengenai Eusebius dari Kaisarea. Ini buku tradisi lisan atau tradisi rasuli yang dimiliki oleh gereja Ortodoks. Jadi di sini juga mengutip mengenai Eusebius. Nah, ini kan bagus buku sejarahnya. Dipisahkan dong. Jadi kalau saya kalau mau benar ya, kita mau lihat Injil yang asli gampang. Kita mau lihat Taurat Injil asli itu gampang. Kita ambil Alkitab lalu kita buang semua, kita keluarkan lah, bukan buang ya. Kita keluarkan semua isinya yang bukan dari perkataan Musa, Daud atau perkataan Yesus. Itulah kitab suci. Tapi kalau sudah kesaksian Lukas, kesaksian Matius, kesaksiannya Paulus, Paulus pada jemaat, itu sudah pasti bukan firman Tuhan. Jadi itu logikanya. Jadi karena kesaksian itu bersifat subjektif, itu poinnya. Di buku ini juga dicatat mengenai hal yang sama dengan buku yang pertama tadi ya, mengenai pembunuhan Yohanes Pembaptis oleh Herodes karena menegur Herodes supaya tidak menikahi Herodias. Kemudian juga mencatat mengenai kematian Yesus yang dijatuhi hukuman salib oleh Pilatus di halaman yang ke-76. Ingat ya, sekali lagi ya, Yesus itu kan diserupakan, ya, diserupakan. Ingat, kalau Anda ngerti dengan kalimat kata-kata diserupakan, Anda akan tahu mata kita melihat saya katakan itu Yesus, tapi sebenarnya tidak, tapi orang yang serupakan. Jadi, kan ada orang yang serupakan dengan Juli. Kita melihat itu di Juli, padahal bukan, tapi orang lain serupakan. Nah, itulah kuasa Tuhan. Tuhan mampu membuat suatu serupa, gitu kan. Jadi Anda lihatlah kayak manusia kan mampu menciptakan teknologi semacam ya muka yang mirip gitu kan. Jadi kayak muka imitasi. Ada bahkan kayak film Mission Impossible itu kan bagaimana wajah itu bisa dimanipulasi gitu kan. Banyak teknologi sekarang udah berkembang guys. Jadi kalau manusia yang mampu menciptakan hal itu bagi Tuhan gitu kan. Itu hal mudah bagi Tuhan gitu. Bacakan ya. Ketika Pilatus oleh karena tuduhan dari orang-orang terkemuka menjatuhinya hukuman salib, maka mereka yang telah mengasihinya sejak semula tiada berhenti mengasihinya. Sebab dia tampak lagi kepada mereka hidup pada hari ketiga. Sebab nabi-nabi ilahi telah menceritakan semuanya ini, serta tiada terhitung berbagai perkara-perkara ajaib mengenainya. Lagi bangsa Kristen yang dinamai menurut namanya, terus berlanjut hingga hari ini. Jadi ini sudah 2 buku ya Mbak. Saya mau ambilkan buku yang ketiga. Ya, bukunya semua adalah buku-buku dogmanya di Juli gitu kan. Yang buku dogmanya guys. Buku tulisan Josh McDowell, Apologetika volume 1.
Ini sebenarnya buku bahasa Inggris yang sudah dialih bahasakan ke bahasa Indonesia. Apa yang tertulis di sini? Mari kita lihat ya. Jadi Josh McDowell menulis Jadi sebanyak apapun buku dibacanya, kalau buku itu tidak netral, yang bersifat subjektif, yaitu mendukung dogmanya sama saja gitu guys, ya kan? mengenai sejarawan-sejarawan. Jadi tidak hanya Josephus saja ya, tapi juga Tacitus yang Mbak juga ragukan tadi. Apakah betul dia menulis mengenai kematian Yesus? Nih, ini di halaman yang ke berapa ini? 139. Jadi saya bacakan ya. Flavius Josephus ini lahir tahun 37 Masehi. Sangat dekat sekali dengan masa Yesus. Jadi Yesus itu diperkirakan matinya itu tahun 30 sampai 33 Masehi. Nah, di sini tertulis demikian. Nah, bayangkan ya, kematian Yesusnya tahunnya tuh 3 tahun perdebatannya. Masa tuh di antara 3 tahun itu, Anda bayangkan tuh, saking subjektifnya. Tahun kematian saja bisa berbeda sampai 3 tahun, guys. Anda bayangkan coba itu, ya kan? Itulah sejarah. Dia tuh nggak bisa. Kalau dari sisi manusia nggak bisa, harus dari sisi Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tuh tahu segalanya. Jadi ketika Tuhan itu menyampaikan sejarah, itu valid. Impuan satu, karena dia tahu segalanya. Dia tahu jadi tentang di dunia ini, bahkan selain daun jatuh pun tahu dia. Manusia tahu apa? Manusia tuh subjektif. Contoh aja pemberontakan G30SKI. Ada banyak versi kan? Ada yang bilang itu kelakuan Soeharto, ada yang bilang itu kelakuan Soekarno, ada yang bilang memang itu G30S, ada yang bilang lagi itu Amerika, konflik internasional dan semacam gitu. Jadi itulah bahayanya kalau manusia yang menyampaikan sejarah, karena itu adalah kesaksian itu bersifatnya subjektif ya. Orang sejarawan Yahudi yang menjadi seorang Farisi pada usia 19 tahun, pada tahun 66 Masehi dia menjadi komandan pasukan Yahudi di Galilea. Setelah tertangkap, dia ditempatkan di markas besar Romawi. Berikut adalah kata-katanya yang banyak dikutip dan diperdebatkan. Pada masa inilah Yesus seorang manusia bijaksana, kalau boleh disebut manusia, karena dia adalah pelaku berbagai perbuatan yang luar biasa. Pengajar Ya teman, manusia gimana pun orang itu melakukan perbuatan luar biasa tetap manusia gitu kan. orang-orang yang menerima kebenaran dengan sukacita. Dia telah menarik banyak orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi. Dia adalah Kristus, dan ketika Pilatus ada desakan, orang-orang penting di antara kita telah menghukumnya di kayu salib. Mereka yang mengasihinya sejak semula tidak melupakan dia, karena dia telah menampakkan diri lagi kepada mereka dalam keadaan hidup pada hari yang ketiga. Nah, ini yang perlu dipahami. Jadi nampak dalam keadaan hidup. Anda tahu ya, Yesus itu tidak pernah mati. Makanya dia nampak dalam keadaan hidup. Kalau dia mati, tentu dia berupa roh. Ingat ya. Kalau Anda bayangkan ada orang yang mati hidup lagi, ya, itu biasanya berupa roh. Tapi kalau orang yang pernah mati yang nggak nampak gitu. Jadi Anda bayangkan ya. Jadi begini, kenapa kita yakini bahwa Yesus tidak pernah mati? Gini, dia mengatakan bahwa angkatan jahat ini meminta suatu tanda dariku. Tapi aku tidak akan memberikan mereka tanda selain tandanya Jonah atau Nabi Yunus. Tapi Yunus tinggal 3 malam dalam perut ikan, begitu juga anak manusia akan tinggal 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Artinya Yesus tuh tinggal di perut bumi. Tinggalnya sama kayak Yunus tinggal di perut ikan, nggak mati. Yunus ketika tinggal di perut ikan kan nggak mati guys. Dia tetap hidup 3 hari 3 malam gitu. Manusia juga begitu. Jadi makanya memakai kata tinggal. Tinggal artinya hidup. Yunus tinggal atau hidup dalam perut ikan, Yesus tinggal atau hidup dalam perut bumi. Artinya memang tidak pernah mati Yesus ini. Artinya yang kalau dia tinggal dalam perut bumi 3 malam waktu penyaliban, artinya di salib siapa? Bukan dia. Karena dia bukan ada di kayu salib. Dia mengatakan ini langsung dari bibirnya Yesus mengucapkan ya, di kitab ya. Ya, anak manusia ya itu ada di dalam perut bumi 3 malam. Ini kalau itu sudah menjadi tanda jelas dari Yesus bahwa dia sedang mengatakan bahwa aku tuh tidak di kayu salib. Aku ada di perut bumi. Ya, seperti Yunus. Jadi mereka tuh terkecoh. Mereka mengira Yesus di kayu salib, padahal Yesus sendiri mengatakan sebelumnya, dia mengatakan bahwa dia adalah di dalam perut bumi, guys. Makanya ketika dia muncul itu, dia nggak pernah mati. Sama kayak munculnya Yunus yang dari dalam perut ikan, Yesus juga begitu. Sama-sama mereka tidak mati. Yunus keluar dari perut ikan dalam keadaan sehat, walafiat, ya, dia pernah mati, Yesus juga, gitu, guys. Jadi Yesus itu ketika nampak diri itu sama kayak
kepada umatnya sama seperti ketika Yunus menampakkan dirinya kepada umatnya dalam keadaan hidup meskipun tinggal dalam perut ikan gitu guys, ya kan? Nah, di sini Yosefus mengatakan bahwa Yesus itu mati disalib oleh Pilatus dan kemudian dia menampakkan diri di hari yang ketiga. Kebangkitannya pun dia juga diceritakan oleh Pilatus. Kemudian Tacitus. Nah, ini Tacitus tadi itu saya punya sumbernya juga ya, Mbak ya. Nah, di sini seorang sejarawan Roma yang lahir tahun 52 sampai 54 sebelum Masehi. Masih dekat juga dengan masa Yesus, masa kehidupan Yesus ya. Dia pada tahun 112 Masehi, Gubernur Asia menantu pria Julius Agricola yang menjadi gubernur Britania. Bayangkan ya, lahirnya aja antara tahun 52 sampai 54 Masehi. Artinya masih bingung mereka, guys. Sejauh masih bingung nih, orangnya lahirnya abad 52 tahun 52, 53 atau 54 sebelum Masehi. 3 tahun bingung ya, guys. Yang mana satu nih? Apakah tahun 52 sebelum Masehi, tahun 53 sebelum Masehi atau tahun 54 sebelum Masehi? Inilah makanya sejarah itu seperti ini sifatnya. Ya, nggak pasti, guys. Nggak kadang-kadang kata-kata nggak ada tuh patah sejarah, nggak ada. Karena sejarah terus pemenang gitu. Makanya hati-hati ketika belajar sejarah ya. Bukan saya tuh melarang Anda belajar sejarah. Anda harus belajar sejarah, tapi tidak boleh ada tuh subjektif. Anda harus subjektif. Ada riset segala sumber dan cari yang masuk akal yang mana. Ada elaborasi semuanya dan komparasi. Jangan ada tuh ambil satu lalu mengatakan itu adalah fakta sejarah lalu merupakannya tidak gitu logikanya. Jadi betul-betul harus di cross-check, di elaborasi semuanya sehingga Anda bisa menghasilkan kesimpulan yang helikopter view dan bisa mendapatkan poin yang jelas di situ gitu kan. Pada tahun 80 sampai 84 Masehi. Ketika menulis tentang pemerintahan Nero, Tacitus menyinggung tentang kematian Kristus dan keberadaan orang-orang Kristen di Roma. Tetapi tidak ada pertolongan yang datang dari seorang manusia, tidak pula anugerah yang dikaruniakan putra mahkota atau korban silih yang dipersembahkan. Jadi gini, saya mau sampaikan gini ya. Sebenarnya Alkitab itu ditemukan jadi beda ya. Al-Quran itu kan merupakan warisan. Jadi Nabi Muhammad itu menyampaikan firman Tuhan, dihafal dan dicatat para sahabat, lalu diturunkan warisan turun-temurun berupa hafalan dan catatan. Jika terjaga keasliannya, tidak ada terjadi disrupsi, nggak disrupsi nggak ada. Tapi betul-betul dijaga, gitu kan, dihafal dan dicatat setelah disampaikan turun-temurun. Nah, Alkitab beda. Alkitab itu ditemukan. Makanya ada Injil Matius, Lukas itu adalah perkiraan. Mereka mengira dari setelah mereka tuh meneliti mungkin ini tulisan Yuda Lukas atau Matius gitu. Nah, makanya mereka menuliskan Injil Matius, Lukas. Padahal mereka tuh sebenarnya nggak yakin benar gitu guys. Ya itu tadi karena bukan diwarisi tapi ditemukan. Nah, ini berbahayanya kalau itu guys. Jadi apa ya katakannya, sedangkan tahun lahirnya udah beda begini sampai 3 tahun itu, jadi bahaya. Makanya kita perlu adalah kitab suci itu harusnya ada info satu dari Tuhan, makanya harus 100% firman Tuhan, nggak boleh sejarah versi manusia, nggak boleh. Nah ini kalau buku sejarah itu bagus ini, meskipun mendukung dogma gereja tapi minimal inilah jujur, sejarah yang jujur artian tidak mencampurnya dalam kitab suci. Harusnya Injil Matius, Lukas itu adalah dibikin buku sejarah khusus gitu, dipisahkan dari Alkitab ya. Jadi betul-betul hanya dikutip perkataan Yesus saja Injil di Alkitab itu harusnya kan, bukan masuk kepada kasihan manusia selain nabi yang bukan merupakan nabi utusan yang resmi atau official guys, karena mereka hanya sebatas pengikut atau jemaat gitu kan, bahkan kepada dewa-dewa yang dapat menyelamatkan Nero dari keaiban oleh karena dituduh telah sengaja menimbulkan kebakaran besar di Roma. Jadi untuk menghentikan desas-desus itu, ia mengalihkan tuduhan dengan memfitnah dan menghukum dengan siksaan paling keji terhadap orang-orang yang disebut Kristen, yang dibenci oleh karena kejahatannya. Nah, yang pertama, Tacitus menceritakan bahwa Nero itu membunuh dengan keji orang-orang Kristen dengan cara disulakan, dijadikan obor pada malam hari karena dituduh membakar kota Roma. Yang kedua, dia juga menyinggung mengenai kematian Yesus Kristus yang menjadi pendiri kepercayaan itu telah dihukum mati oleh Pontius. Yesus bukan pendiri kepercayaan Kristen ya, enggak. Karena gini, kalau pendiri dia harusnya menyebut Kristen itu, ngerti nggak? Contoh,
Ip Man, pendiri Wing Chun, dia nyebutkan Wing Chun gitu. Atau Bruce Lee, pendirinya apa namanya Jeet Kune Do, dia nyebut itu. Tapi kalau Jeet Kune Do itu ada bilangkan adalah pendirinya Ip Man, salah besar. Karena Ip Man nggak tahu tentang Jeet Kune Do. Jeet Kune Do dicetuskan oleh muridnya Bruce Lee. Tapi kayak ini, Yesus nggak tahu tentang Kristen. Karena Kristen itu baru disebut pertama kali di Antioquia. Jadi di Antioquia lah ayatnya berbunyi bahwa di Antioquia lah mereka pertama kali disebut sebagai Kristen. Yesus nggak tahu itu. Tapi kayak Iman nggak tahu bahwa Bruce Lee ini menciptakan Jeet Kune Do kemudian. Itu terjadi. Jadi Yesus tahunya hanya umat Nasrani. Jadi sekali lagi ya, Nasrani itu bukan agama, tapi umat Nasrani. Cuman ke belakang dijadikan agama gitu. Padahal itu hanya sebutan untuk umat. Karena Yesus adalah nabi yang berasal dari Nazaret. Sama kayak umat Yahudi. Tidak ada yang agama Yahudi. Yang adalah umat Yahudi. Itu semuanya agama Islam. Cuman apa namanya anehnya umat itu agamanya mengikut nama umat itu. Umat Yahudi agama Yahudi. Umat Nasrani agama Nasrani kan kayak gitu harusnya. Sama kayak umat Islam umat Muslim agamanya Islam bukan beda ya. Jadi kurang tepat kalau dikatakan bahwa umat Islam agama Islam kurang tepat karena yang umat itu adalah sebutnya Muslim, umat Muslim ya, bukan umat Islam. Umat Islam itu kurang tepat guys gitu. Jadi kebiasaan itu nggak apa udah terjadi gitu. Jadi Yesus yang penting Yesus itu tahunya hanya Nasrani. Jadi Yesus itu adalah bahkan bukan pendiri Nasrani karena itu adalah sebutan umatnya, umat Nasrani. Yesus tidak pernah memberikan agama baru apapun juga pernah. Dia hanya meneruskan ajaran dari nabi sebelumnya. Nabi Abraham, Musa, Daud, dan sebagainya. Jadi makanya kalau itu adalah satu rangkaian, berarti agama mereka sama semua. Antara Yesus, makanya Anda lihat Alkitab itu, Yesus itu juga dia mengatakan bahwa dia menggenapi ajaran siapa? Ajaran Musa, Daud. Jadi Alkitab dikatakan bahwa Yesus menggenapi, alias menambah sehingga lengkap dan genap ajaran-ajaran dari Yesus, Musa, Daud, Ibrahim. Sehingga dia bukanlah nabi yang membawa ajaran baru, tapi nabi yang membawa ajaran meneruskan dari ajaran nabi-nabi sebelumnya, yaitu Islam. Guys. Pilatus, wali negeri Yudea di bawah pemerintahan Tiberius. Tetapi kepercayaan tahayul yang merusak ini setelah mereda untuk sementara, bangkit kembali bukan hanya di Yudea, di mana kejahilan itu berasal, tapi juga di seluruh kota Roma. Ya. Dan kemudian ada beberapa sejarawan yang menulis mengenai kematian Yesus ya Mbak ya, bukan hanya Yosefus ataupun Tacitus. Nah, tapi semua orang itu tentu akan menuliskan hal sama, yaitu kematian Yesus, karena mereka melihat sesuatu yang yang hanya mampu dilihat manusia biasa. Tuhan mampu melihat sesuatu di balik itu. Contoh, mata manusia hanya mampu melihat kayu itu bengkok dalam air. Kayu itu bengkok. Nggak mampu mata manusia melihat bahwa kayu itu lurus. Tapi mata Tuhan mampu melihat bahwa itu sebenarnya kayu lurus. Dan dibuktikan dengan apa? Ketika kayu itu cabut dari dasar sungai, memang terbukti itu memang kayu lurus, nggak bengkok. Artinya, Tuhan itu lebih tahu daripada kita. Mata kita itu terbatas. Ya, makanya orang yang melihat itu Yesus, ya mereka melihat dengan mata terbatas itu. Tuhan akan kasih info nih bahwa itu bukan Yesus, tapi orang serupakan. Tapi Anda tidak mau percaya gitu kan? Karena Anda betul-betul hanya mengandalkan pada mata Anda. Ingat, mata ini bisa menipu. Jadi Anda bayangkan ya, contoh. Ya, kayak anak kembar misalnya. Itu kan Tuhan menggunakan Bapa untuk menciptakan anak kembar. Apalagi orang-orang mirip gitu kan. Nah, jadi misalnya dimainkan gitu kan. Dituduh pelakunya ini padahal itu kembarannya gitu kan. Nah, atau ada orang yang menyamar sehingga mirip itu. Banyak kejadian begitu. Makanya jangan percaya 100% pada mata Anda, tapi info dari Tuhan itu harus ada terima gitu. Karena intinya adalah manusia itu terbatas, guys. Jadi mata tuh nggak mampu menjangkau sesuatu yang ada di balik dari kayak hal goib itu gitu kan. Contoh kayak itu bukan hal goib juga padahal yang kayu bengkok di air itu bukan hal goib juga, tapi dia lah mata manusia terbatas. Jangan selalu mengandalkan mata gitu. Jadi tentu agamanya kesaksian melihat bahwa teruskan bahwa Yesus mati salib. Padahal itu bukan Yesus karena itu adalah orang serupakan. Dan kalau jadi gini loh, ada dua hal di sini ya. Jadi kesaksian itu begitu banyak dan mungkin juga mereka melihat itu selain Yesus, nggak mungkin karena memang orang itu serupakan sehingga akan terlihat seperti Yesus. Jadi aneh kalau justru aneh kalau mengatakan bahwa itu kan Yesus gitu kan, atau ada orang bilang bahwa itu adalah si A atau si B bukan Yesus gitu. Saya aneh sekali karena memang Allah mengatakan bahwa itu serupakan. Jadi memang
harusnya mereka memang itu Yesus, tapi sebenarnya bukan gitu loh, bukan Yesus gitu kan, kan diserupakan. Jadi ini adalah jangan pernah apa namanya apa ya manusia terbatas sekali lagi ya. Contoh kayak Anda lihat bahwa kayaknya rumah Anda bersih tuh, bersih sekali rumah Anda kan. Cuma Anda pakai mikroskop, mana kalian banyak kuman di bawahnya. Jadi sekali lagi mau sampaikan bahwa manusia terbatas, makanya percayalah pada apa yang Tuhan sampaikan. Di puasa Tuhan itu adalah apa yang paling benar gitu kan. Kita nih punya keterbatasan gitu. Jadi yang kita perlu lihat adalah lihat kata Yesus. Jadi saya lebih percaya pada Yesus ngomong bahwa dia ada di dalam perut bumi ketika kejadian penyaliban. 3 malam itu dia ada perut bumi. Itu saya lebih percaya. Jadi saya lebih percaya kata Yesus daripada kesaksian manusia lainnya gitu. Misal gini, saya ngomong bahwa saya nanti ya 3 hari 3 malam saya akan berada di dalam di hutan. Saya tahu itu. Apa sih saya ngomong gitu misalnya kan? Saya 3 malam akan tinggal di dalam hutan misalnya gitu kan. Nah, tiba-tiba ada orang melihat bahwa ayahnya Bobby misalnya dia ada di Jakarta gitu kan. Seorang lihat itu kan. Nah, saya nggak gampang percaya. Kenapa? Apalagi kalau ada info dari Tuhan. Ya, itu ayahmu ada di hutan. Di Jakarta adalah orang yang kembar mirip diserupakan. Nah, saya betul kalau percaya bahwa saya di hutan karena dia ngomong begitu. Ya kan? Nah, jadi apalagi Yesus kan adalah orang yang terpercaya. Kita kan harus ikut Yesus gitu kan. Kalau dia ngomong dia ada di dalam bumi ya kita percaya itu. Kalau ayah saya mungkin ada misalnya nggak percaya karena ayah saya gitu. Tapi kalau Yesus ngomong masa anda nggak percaya gitu kan. Jadi ayah saya ngomong saya percaya bahwa dia di hutan bukan di Jakarta. Meskipun orang banyak lihat dia di Jakarta karena ada info datang misalnya ya tadi tuh bahwa Tuhan kasih tahu saya bahwa itu bukan ayah saya, itu orang lain yang serupakan itu. Jadi itu poinnya guys. Jadi Anda lebih percaya pada kata Yesus atau dari kesaksian dari manusia-manusia ini gitu loh. Di sini ada yang namanya Mara Ben Serapion. Ini dalam buku yang sama juga ya. Ini ditulis demikian. Keuntungan apa yang diperoleh orang-orang Athena dengan membunuh Sokrates? Bencana kelaparan dan wabah penyakit menimpa mereka sebagai hukuman atas kejahatan mereka. Keuntungan apa yang diperoleh orang-orang di Samos dengan membakar Pitagoras? Dalam sekejap tanah mereka diliputi oleh pasir. Keuntungan apa yang diperoleh orang-orang Yahudi dengan membunuh raja mereka yang bijaksana? Tidak lama setelah itu kerajaan mereka dihancurkan. Allah telah membalas kematian ketiga orang bijaksana ini dengan adil. Orang Athena mati kelaparan, orang-orang Samos ditelan samudra, orang-orang Yahudi kalah perang dan terusir dari tanah airnya, terpencar ke seluruh. Gini ya, Yahudi itu kesalahannya bukan karena menyalib Yesus, tapi memang mereka itu adalah umat yang betul-betul rusak. Mereka membunuh para nabi yang diutus sebelum Yesus, bahkan mereka menolak Yesus. Jadi poinnya adalah bukan karena mereka tuh membuat Yesus mati salib, enggak. Justru kalau itu dalilnya adalah berarti kan mereka ini adalah berjasa untuk karena Yesus kan dikatakan bahwa dalam dogma itu lah memang dia berencana untuk nebus manusia dengan mati ke salib. Mereka kan Yahudi berjasa kan hal itu. Kalau kita Yahudi, Yesus sudah mati ke salib gitu kan. Nah, tapi kan ya itu masalahnya. Tapi kelakuan Yahudi ketika menolak Yesus yang harusnya mereka terima sebagai nabi yang diutus pada mereka terima, bahkan mereka tuh membulinya, melakukan dengan semena-mena, membulinya dan segala macam itu kan kalau tidak pantas, bahkan nabi sebelumnya juga mereka bunuh, mereka tolak. Itu makanya Yahudi kena guys. Jadi ini adalah gak ada hubungan dengan Yahudi berhubungan dengan penyampaian Yesus, gak ada hubungannya gitu. Karena mereka memang kelakuannya sudah banyak sebelum itu yang melawan Tuhan guys, ya kan? Seluruh dunia. Tetapi Sokrates tidak binasa, dia hidup dalam ajaran Plato. Pitagoras tidak binasa, dia hidup dalam patung Hera. Begitu pula sang raja bijaksana tidak binasa, dia hidup dalam ajaran yang diberikannya. Jadi ini dari orang-orang. Ini kalau ngomong hidup dalam ajaran diberikannya, ajaran yang mana? Kata-kata Yesus tuh beda sama dogma Kristen gitu kan. Ada teliti deh. Bandingkan antara kata-kata Yesus di Alkitab dengan dogma Kristen pasti berbeda guys. Pasti berbeda. Itu saya sering bahas di video saya gitu kan. Seorang sejarawan yang bukan Kristen. Jadi itu ya Mbak. Satu lagi saya mau sampaikan dari buku ini, Arkeologi Biblika. Di sini juga mencatat mengenai kematian Yesus yang ditulis oleh Josephus.
Ini di halaman 198 ya. Jadi saya setuju kalau banyak orang yang menuliskan kesaksian dengan kematian Yesus, karena mereka melihat dengan matanya sekali lagi ya. Padahal infonya di Al-Quran itu adalah diserupakan. Ini sesuatu yang serupakan itu memang mirip. Gimana? Saya pun kalau hidup sama itu, saya kan juga katakan bahwa itu Yesus, tapi tidak. Tuhan telah memberikan info satu bahwa itu bukan Yesus, tapi diserupakan. Nah, Anda tinggal percaya dengan kata-kata Tuhan atau kata-kata orang yang bersaksi itu. Dan kata Tuhan tadi kita elaborasi, kita gabungkan dengan kata-kata Yesus sendiri. Itu bahwa aku tiga malam ada tinggal dalam perut bumi. Yesus mengatakan bahwa dia tinggal di perut bumi, dan Tuhan mengatakan bahwa itu diserupakan. Ya sudah. Jadi kita percaya Tuhan dan Yesus dibandingkan dengan percaya kesaksian manusia, guys. Itu logika berpikir ya. Ini sebenarnya isinya sama dengan buku-buku yang awal tadi ya. Di sini juga mengutip Yosefus tentang berita kematian Yesus yang dibunuh oleh Pilatus dan juga Tacitus. Nah, ini ya juga ada di dalam buku ini. Jadi sumber-sumber seperti ini penting untuk disampaikan sebagai sarana pembuktian secara ilmiah. Jadi begitu caranya ketika kita berdiskusi mengenai karya ilmiah. Iya, Anda memakai buku-buku dari yang mendukung dogma, Mbak tadi memakai buku yang sumber yang tidak yang tidak subjektif tapi betul-betul objektif dari luar dogma, guys. Jadi luar lingkaran gitu kan. Nah, jadi data Mbak tadi saya lebih percaya karena tidak masuk dalam lingkaran dogma gitu, sehingga bisa lebih diyakini kevaliditannya karena memang tidak ada kepentingan dogma, guys. Nggak ada, guys. Itu yang harus dipahami. Oke, jadi sekian video kita ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.